Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan dengan saya sendiri, Erik Pratama Putra Sudi, dengan teman saya, Mada Yoga Pradana, Sarwanto, Nanang Nur Fauzi, dan Ilham Winarno. Kami akan menjelaskan tentang teknik pengelasan elektroslug welding. Definisi elektroslug welding sebagai berikut. Elektroslug welding adalah pengelasan busur terhenti. Pengelas AW, namun bedanya pada jenis ESW. Busurnya nyala mencairkan flux. Busur terhenti dan proses pencairan flux berjalan terhan pengantar arus listrik yang konduktif, sehingga elektroda terhubungkan dengan benda yang dilas melalui konduktor tersebut. Hasilkan dari tahanan terhadap arus listrik melalui cairan flux atau slug cukup tinggi untuk mencairkan bahan tambahan las dan bahan induk yang dilas temperaturnya mencapai 3.500 derajat Fahrenheit atau setara dengan 1.925 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada gambar bagian-bagian dari elektroslug welding. Ini merupakan salah satu contoh beberapa jenis elektroslug welding. Di antaranya ada power source, control panel, wire feed drive, oscillation, itu optional, molten slug, molten weld pool, with water in, water out, electrode lead, consumable guide tube, works, and workpiece. Bisa dilanjut untuk fungsi bagian-bagian. Nah, ini merupakan fungsi bagian-bagian dari elektroslug atau ESW. Bagian-bagian utamanya di antara ada sumber energi yang merupakan tempat dari tegangan arus listrik searah DC yang memiliki arus kurang lebih 600 ampere dan 40 sampai untuk tegangannya. Terus kedua ada control panel yang berfungsi untuk mengatur kecepatan laju kawat las. Yang ketiga ada tabung pengarah atau electrode guide tube yang berfungsi untuk mengarahkan dan menjaga kestabilan elektroda selama lasan. Selanjutnya ada plat penahan atau retashu yang berfungsi untuk menjaga kestabilan benda kerja selama proses pengelasan dan instalasi pendingin yang mengalirkan air. Selanjutnya ada kolom las atau molten weld pool yang merupakan tempat untuk tera air. Selanjutnya prinsip elektroslug welding. 1. Proses ini dimulai dengan menyalakan busur di antara kawat elektroda dengan bottom pada cekungan yang terbentuk antara pinggiran alat yang mempunyai celah dengan sepatu tembaga. Yang kedua, butir diletakkan pada cekungan. Yang ketiga, busur listrik dinyalakan pada permulaan proses dan berlangsung terus selang konduktif. Yang terakhir, yang keempat, segera setelah slug menjadi konduktif, busur padam dan karena resistansi panas yang berasal dari arus yang lewat di antara elektroda dengan benda kerja. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang pengaplikasian elektroslug welding atau ESW. Elektroslug welding atau ESW pengaplikasiannya biasanya pada struktur jembatan atau juga dikerjakan pada kapal
tabung reaktor nuklir, tangki minyak, dan mesin-mesin berat. Bisa kita lihat pada beberapa contoh yang digambar di sini menunjukkan bahwasanya ada mesin yang cukup besar sehingga harus ditempatkan di luar ruangan, dan juga contoh pengerjaan yang ada di luar ruangan dengan posisi vertikal dan juga horizontal. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan elektroslug welding. Untuk kelebihannya, 1. Penetralis dalam. 2. Mampu mengelas benda kerja yang tebal dari 50 mm sampai 900 mm. 3. Konstruk kecil. 4. Waktu pengelasan cepat. 5. Distorsi minimal. Dan untuk kekurangan ESW antara 1. Hanya dapat digunakan untuk pengelasan datar. 2. Membutuhkan sepatu tembaga untuk menutupi celah. 3. Hanya untuk pengelasan baja seperti baja karbon, baja paduan, dan baja paduan tahan karat. 4. Proses tidak sebelum selesai. 5. Kualitas las tergantung pada kondisi pengelasan dan komposisi logam induk. Sekian 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.